Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wardhaningrum dengan NIM 2023 1037 0311 453. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertema Employee Must be Trained to Work Safety. Judul jurnal yang saya ambil adalah Occupational Health and Safety Training for Expedition Tourists to be able to deal with multi-hazard. Yang pertama adalah pendahuluan. Pengertian. Kelelahan kerja adalah penurunan efisiensi kinerja dan stamina tenaga kerja yang dapat mengurangi produktivitas serta meningkatkan risiko kecelakaan. Kurir ID Express Drop Point Kroya Cilacap mengalami kelelahan akibat beban kerja tinggi, durasi kerja yang panjang, kurangnya olahraga, dan faktor usia, terutama selama lonjakan e-commerce di masa pandemi. Sebanyak 71% dari mereka mengalami gejala seperti pusing dan sakit punggung, serta menghadapi berbagai resiko kerja, termasuk resiko keselamatan fisik, biologis, kimiawi, dan psikologis. Tujuan yang pertama, meneliti faktor risiko kelelahan kerja pada kurir ID Express Drop Point Kroya Cilacap. Yang kedua, menelusuri hubungan kelelahan dengan beban kerja, lama bekerja, durasi kerja, olahraga, dan usia. Yang ketiga, memberikan saran pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya manajemen keselamatan kerja, terutama saat lonjakan e-commerce. Manfaat. Manfaat bagi perusahaan ekspedisi. Mengidentifikasi penyebab kelelahan kurir sebagai dasar pengembangan kebijakan ketiga dan membantu perusahaan merancang pelatihan dan strategi pencegahan untuk mengurangi kecelakaan serta meningkatkan efisiensi kerja. Manfaat bagi perusahaan ekspedisi. Meningkatkan kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja dan memberikan informasi tentang cara mengatasi kelelahan melalui olahraga dan manajemen waktu. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah dan lembaga ketenaga kerjaan. Menyediakan informasi untuk kebijakan yang mendukung kesejahteraan pekerja ekspedisi. Dan memberikan informasi dan saran untuk meningkatkan keselamatan kerja kurir. Manfaat yang keempat, bagi peneliti dan akademisi. Menjadi referensi bagi studi lanjutan tentang kelelahan kerja di sektor logistik dan ekspedisi. Memberikan landasan bagi penelitian lebih mendalam tentang metode efektif mengurangi kelelahan kerja. Batasan masalah. Yang pertama, lingkup subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di ID Express Drop Point Kroya yang terletak di Kabupaten Cilacap. Dengan sampel yang digunakan berjumlah 35 kurir menggunakan teknik total sampling. Yang kedua, variabel yang diteliti. Variabel independen seperti beban kerja, masa kerja, lama kerja, kebiasaan olahraga, dan usia. Dan variabel dependen, yaitu kelelahan kerja. Yang ketiga, metode penelitian. Menggunakan metode kuantitatif analitik dengan pendekatan cross-seksional yang hanya menunjukkan hubungan antar variabel pada waktu tertentu. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner standar. Yang keempat, batasan waktu. Penelitian ini berlangsung selama bulan November 2022. Tinjauan pustaka. Kelelahan kerja. Kelelahan kerja merupakan kondisi yang terjadi akibat penurunan efisiensi kinerja serta daya tahan fisik maupun mental pekerja. Akbar, Kalsum, dan Mahyuni pada tahun 2015 mendefinisikan kelelahan kerja sebagai penurunan kapasitas tubuh dalam menjalankan aktivitas akibat akumulasi energi yang terkuras. Di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan mencatat bahwa pada tahun 2021
terjadi 234.270 kasus kecelakaan kerja, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 221.740 kasus, di mana 36% diantaranya disebabkan oleh kelelahan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja. Yang pertama, beban kerja. Beban kerja yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan energi yang dikonsumsi sehingga meningkatkan kelelahan bekerja, dikutip oleh Tarwaka dan kawan-kawan pada tahun 2004. Yang kedua, masa kerja. Masa kerja mempengaruhi pengalaman pekerja dalam menangani tekanan, di mana semakin lama bekerja, semakin baik adaptasinya terhadap lingkungan kerja. Dikutip oleh Sastro Hadiwirya pada tahun 2003. Yang ketiga, lama kerja. Pekerja dengan jam kerja lebih dari batas yang disarankan, 8 jam per hari atau 40 jam per minggu, lebih rentan mengalami kelelahan kerja. Dikutip oleh Sumamur pada tahun 2014. Yang keempat, kebiasaan olahraga. Olahraga secara rutin dapat meningkatkan kebugaran fisik dan mengurangi risiko kelelahan kerja. Dikutip oleh Irianto pada tahun 1997. Yang kelima, usia. Dikutip oleh Tarwaka pada tahun 2014 menyatakan bahwa semakin bertambahnya usia, semakin menurun kekuatan fisik seorang, sehingga lebih rentan mengalami kelelahan. Pentingnya pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama, peningkatan kesadaran keselamatan supaya pekerja lebih memahami cara bekerja dengan aman dan mengurangi risiko kecelakaan. Yang kedua, pelatihan terkait teknik pemulihan fisik dan mental seperti peregangan dan pola istirahat yang benar. Dan yang ketiga, pelatihan tentang pengelolaan waktu dan strategi menghadapi beban kerja yang tinggi. Research. Yang pertama, perbedaan lokasi dan subjek penelitian. Kebanyakan studi yang dilakukan sebelumnya mengenai kelelahan di tempat kerja berfokus pada sektor industri manufaktur atau layanan. Dikutip oleh Nasution dan kawan-kawan pada 2021 dan Rinaldi pada 2020. Sedangkan artikel ini mengkaji kurir pengiriman yang memiliki sifat pekerjaan yang berbeda, termasuk mobilitas yang tinggi, tekanan waktu, dan risiko saat berkendara. Penelitian ini dilakukan di ID Express Drop Point Kroya Cilacap yang belum banyak diteliti, sementara banyak penelitian sebelumnya berlokasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Tangerang. Dikutip oleh Isania dan Iriani pada tahun 2020. Yang kedua, penambahan variabel kebiasaan olahraga. Penelitian sebelumnya umumnya lebih fokus pada bagaimana kelelahan kerja berhubungan dengan beban kerja, lama kerja, dan durasi kerja. Dikutip oleh Triana dan kawan-kawan pada tahun 2017 dan Lestari dan Wahyuningsih pada tahun 2021. Artikel ini memasukkan kebiasaan berolahraga sebagai variabel yang mungkin mengaruhi kelelahan kerja, suatu topik yang jarang diteliti sebelumnya. Yang ketiga, hubungan usia dan kelelahan kerja yang tidak signifikan. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa ada kaitan antara usia dan tingkat kelelahan di tempat kerja. Pekerja yang lebih tua umumnya mengalami kelelahan dengan lebih cepat disebabkan oleh menurunnya kondisi fisik mereka. Dikutip oleh Tarwaka pada tahun 2014 dan Sumamur pada tahun 2014. Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa usia tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kelelahan kerja. P-value 0,938 yang bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya. Yang keempat, pengaruh peningkatan e-commerce terhadap beban kerja kurir. Studi ini menekankan bagaimana peningkatan aktivitas e-commerce selama pandemi COVID-19 menambah beban kerja pada kurir ekspedisi yang belum banyak diteliti di penelitian sebelumnya. Yang kelima, jurnal ini memberikan rekomendasi agar perusahaan ekspedisi menerapkan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 yang mencakup pertama, safety reading untuk mengurangi kecelakaan akibat kelelahan.
Yang kedua, manajemen kelelahan untuk membantu kurir mengelola beban kerja dan waktu istirahat. Dan yang ketiga, sistem manajemen ketiga untuk mencegah jam kerja yang berlebihan dan beban kerja yang tidak wajar. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa kelelahan kerja pada kurir ekspedisi ID Express Drop Point Kroya Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu beban kerja, masa kerja, lama kerja, dan kebiasaan olahraga. Semakin tinggi beban kerja dan durasi kerja, semakin besar risiko kelelahan yang dialami kurir. Sementara itu, kebiasaan olahraga terbukti berperan dalam mengurangi tingkat kelelahan. Namun, tidak ditemukan hubungan signifikan antara usia dan kelelahan kerja. Saran. Yang pertama, penerapan pelatihan K3. Kurir perlu mendapatkan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terutama dalam aspek safety riding dan manajemen kelelahan kerja guna mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan. Yang kedua, peningkatan kesadaran pekerja. Kurir diharapkan lebih memanfaatkan waktu istirahat dengan optimal untuk mengurangi kelelahan kerja, terutama karena tidak adanya waktu istirahat khusus yang disediakan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, manajemen beban dan jam kerja. Perusahaan ekspedisi disarankan menerapkan sistem manajemen K3 yang lebih baik untuk menghindari jam kerja berlebihan dan mengurangi beban kerja berlebihan pada kurir. Referensi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.